Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak masih sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tematik tema 1. Saat ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Setelah kemarin kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di negara kita ini ternyata kaya sekali dengan keragaman. Apa sih yang disebut keragaman? Sudah ada yang tahu anak-anak? Keragaman itu bisa dikatakan juga seperti bermacam-macam. Nah, bermacam-macam kekayaan atau bermacam-macam yang dimiliki oleh negara kita. Di antaranya apa? Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Itu disebut suku bangsa. Nanti ada contohnya. Contoh dalam gambar ini perempuan suku Bali yang sedang memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari dan mereka sedang membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Ini salah satu contoh sekelompok orang yang memiliki ciri budaya tersendiri. Itu disebut suku bangsa. Oke. Ini kalau kita perhatikan di setiap pulau ini sebagai contoh ada 6 pulau yang di dalamnya terdapat beberapa macam suku. Yang pertama Pulau Sumatera, di sana memiliki suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Aceh. Yang kedua Pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa dan Bali memiliki suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali, dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Untuk lebih jelas nanti akan diterangkan lebih detail lagi di tema 7 insya Allah. Nah, untuk selanjutnya, negara kita juga memiliki keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Seperti yang kita gunakan sehari-hari kalau di rumah menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena kita orang Jawa kebanyakan yang ada di sini kan. Nah, berarti itu namanya bahasa daerah Jawa. Nah, sebagai contoh di sini ada bahasa Batak dari mana? Dari Sumatera Utara. Ada bahasa Sunda dari Jawa Barat. Ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nanti akan diterangkan lebih banyak lagi untuk bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, Indonesia juga memiliki apa? Keragaman rumah adat. Nah, bagus ya rumah adatnya ini ya. Dari mana ini? Ini dari Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya rumah adat Tongkonan. Nah, bagus sekali, bentuknya kayak perahu. Ya, kayak ujungnya perahu. Kalau di daerah kita ada apa tidak? Pasti ada. Contoh yang lainnya apa? Nah, ini dari Jawa Tengah ada rumah joglo. Rumah joglo dari Jawa Tengah. Ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Keragaman yang dimiliki negara kita selanjutnya adalah keragaman tarian. Apa tari? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, di antara contohnya pasti anak-anak sudah tahu semua kan? Ini namanya tari apa? Tari kecak dari Bali. Ada tari cendrawasih dari Bali juga.
Nah, ini ada tari Jaipong dari mana? Dari Jawa Barat. Ada tari perang dari Papua. Nah, yang kelima, keragaman yang dimiliki oleh negara kita adalah keragaman apa? Keragaman pakaian tradisional atau yang disebut juga pakaian adat. Nah, pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah. Jadi setiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki pakaian sendiri-sendiri. Di antara contohnya yang kita pakai di sini ada pakaian Bundokan Duang dari Sumatera Barat, ada pakaian Beskap dari Jawa Tengah, ada pakaian Payas dari Bali. Nah, yang keenam, negara kita juga memiliki keragaman senjata tradisional. Banyak sekali ya macam-macam keragaman di negara kita. Setelah tadi ada suku bangsa, ada bahasa, ada rumah adat, ada tarian adat, ada pakaian adat, sekarang ada lagi senjata. Wah, ternyata senjata juga punya bermacam-macam yang berbeda dari provinsi satu dengan provinsi yang lain. Ini sebagai contoh, ada senjata rencong dari Aceh, ada keris dari Jawa, ada tombak Trisula dari mana? Dari Sumatera Selatan. Ini yang dulu digunakan oleh para pejuang di negara kita saat melawan penjajah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ini adalah keragaman alat musik tradisional. Jadi ada satu lagi kekayaan negara kita atau keragaman yang dimiliki di masing-masing provinsi, yaitu alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam, tergantung jenis alat musiknya. Ini sebagai contoh, ada alat musik tambo dari Aceh, ada angklung dari Jawa Barat, ada tifa dari Papua. Ada dua macam tifa ya, ada yang dari Papua, ada juga yang dari Maluku.